Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu saya share link tentang pertanyaan OPS terkait persiapan tahun ajaran baru ya. Jadi ini sudah saya rangkum beberapa teman-teman. Nanti akan saya jawab dalam video ini ya. Buat yang mau bertanya juga melalui link ini, nanti akan saya share link ini di deskripsi video. Silakan teman-teman tanya. Nanti kalau banyak yang bertanya akan saya jawab melalui video seperti ini di part 2-nya ya. Oke, untuk yang pertama rangkuman yang saya buat adalah ini teman-teman. Oke, kita mulai ya. Yang berdasar yang pertama nih. Mulai dari Bapak Muhammad Nasir dari SMP Unggul Hidayatul Ilmi Trumon, jabatannya adalah sebagai OPS. Nah, pertanyaannya, data apa saja yang harus dikerjakan? Nah, untuk tahun ajaran baru biasanya adalah tentunya siswa baru ya. Tapi nanti menunggu dapodik terbaru karena ini kan dapodik semester genap nih yang versi E ya. Nah, untuk yang belum update juga ke versi E, segera di-update ke versi E, jangan sampai tidak di-update ya, kecuali untuk PKBM dan SKB itu sampai ke versi F ya, seperti itu. Itu datanya sebenarnya banyak yang harus dikerjakan, tapi situasional, tidak semua OPS mengerjakannya. Kalau siswa baru itu dapat dipastikan si OPS lah yang mengerjakan. Jadi fokus pada pemasukan siswa baru baik yang dari dapodik ataupun yang dari non dapodik, begitu ya. Nanti akan kita bahas di dapodik terbaru, menunggu ya. Tentunya di Ngapakpedia juga. Oke. Next dari Bapak Wawan Kurniawan SD Natur ITERA Bani, operator dapodik. Pertanyaannya, kapan peserta didik baru tahun ajaran bisa diinput ke dapodik? Apakah siswa yang telah lulus akan otomatis dikeluarkan dari dapodik? Apakah siswa yang naik kelas akan otomatis naik kelas ke rombel selanjutnya? Untuk yang pertama, diinput ke dapodiknya tentunya menunggu aplikasi installer dapodik terbaru ya. Seperti yang pertanyaan yang di atas tadi. Untuk memasukkannya nanti nunggu aplikasi dapodik terbaru. Kemudian yang lulusnya juga akan lulus otomatis. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika ada yang tidak lulus? Nah, nanti kalau ada yang tidak lulus itu datang ke dinas untuk membatalkan proses kelulusan. Itu tahun lalu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah apakah naik kelasnya otomatis? Tidak. Naik kelasnya nanti ada menunya di dapodik. Jadi kita proses untuk menaikkan kelas atau melanjutkan semester. Seperti itu ya. Jadi prosesnya nanti tentunya di Ngapakpedia juga akan kita bahas tutorialnya. Seperti itu ya. Kemudian Fajar Sugiarto SPS Generasi Islam, operator sekolah. Apakah di ajaran baru harus PPDB online? Tidak. Kalau sekolah negeri memang diharuskan online ya. Kalau sekolah swasta dan sepertinya ini swasta ya, SPS Generasi Islam swasta itu tidak harus online. Kemudian karena saya belum paham ketika pendaftarannya online. Untuk sekolah swasta boleh online tapi itu membuat webnya sendiri ya, membuat link PPDB online sendiri untuk menghindari kerumunan atau menghindari kontak langsung dengan calon siswa baru. Jadi seperti itu. Tapi swasta tidak diwajibkan online, begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menggunakan Dapodik ketika pendaftaran murid baru lewat online? Ya sama, nanti kalau nginput Dapodik mau online mau offline, tetap nginputnya lewat aplikasi terbaru menunggu ya, dan melalui SP Datadik kalau SD ke atas, tapi kalau TK biasanya bisa langsung di Dapodiknya, begitu ya. Nanti di Ngapakpedia juga akan kita bahas. Cara memasukkan data ke Dapodik lewat online, ya ini sama ya. Intinya nanti nunggu aplikasi Dapodik terbaru. Dari Heru Hermanto, SD Negeri 3 Bumi Nabung Baru. Oke, yang saya mau tanyakan terkait PPDB ini. Misal dalam PPDB ini kita buka 2 rombel atau 1 rombel, terus kita dapat murid cuma 35. Nah, apakah itu bisa masuk rombel yang sisanya karena maksimal rombel 20, 28, minimal 20 dan misalnya kita buka 1 rombel, apakah 35 itu bisa masuk dalam 1 rombel atau sisanya akan ditolak secara sistem karena maksimal rombelnya cuma 28? Atau muridnya yang dapat 40
yang rombel satunya jelas 28 tapi sisanya yang 12 bisa masuk rombel karena minimal rombel 20. Mohon solusinya. Untuk yang pertama kemungkinan ini SD ya. Jadi kalau dapatnya 35 di sini, kalian kan di sini, minimal 20 ya. Jadi boleh di-input 20 dan 15. 15-nya akan diakui karena rombelnya 2, ya seperti itu setahu saya. 15-nya tetap diakui karena itu sisa dari rombel ke satu ya. Mau 28 dengan 7 juga bisa, tapi itu kayaknya kurang kurang efektif ya, lebih baik 20 dengan 18 seperti itu ya. Kemudian kalau yang dapatnya 40 ya dibuat saja 20 itu bisa ya. Karena perhitungan sisanya, rombelnya memang memang efektif untuk menjadi 2 rombel, tergantung bagaimana pembagiannya bebas ya. Tapi tetap menggunakan yang rombel pertama itu menggunakan syarat minimalnya itu dipakai, begitu ya. Itu biasanya ada aturannya kok, tenang saja. Nanti kalau selama tidak invalid berarti itu bisa diakui rombelnya seperti itu, jangan panik ya. Tidak harus 20 semua, tidak harus ya, atau harus 28 semua juga tidak harus. Seperti itu ya masalah rombel ya. Yang penting kalau, memang rombelnya lebih, ya sudah itu sisanya dijadikan rombel kedua tetap diakui, begitu ya. Yang selanjutnya sebut saja Mawar dari SDN Impres 1, guru kelas dan operator sekolah. Untuk APK Dapodik tahun ajaran 2122 apa masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya tentunya beda ya karena tahun ajaran baru ya tentu aplikasinya baru, tapi mungkin di dalamnya tidak berubah drastis ya, kemungkinan hampir sama ya. Isinya hampir sama, ya saja di dalamnya tentu ada kenaikan kelas, ada lulus otomatis seperti itu ya. Jadi tidak terlalu banyak berubah dengan tahun ajaran 2021 waktu semester 1, kemungkinan seperti itu ya. Jika emang beda, di mana letak beda menunya? Saya tidak bisa menjawab karena saya bukan tim pengembang tentunya ya. Tapi saya hanya merasa kemungkinan tidak terlalu beda. Jika APK Dapodik terbaru nanti akan mempermudah pengerjaan OPS, khususnya bagian Dapodik siswa dan guru, maksudnya apa APK Dapodik? Sebenarnya kalau kita sering memakai panduan Dapodik, itu tidak ada yang terlalu sulit, hanya saja kadang bug ya, di mana bug itu yang merepotkan para operator. Jadi kalau masalah bug itu ketemunya biasanya setelah rilis ya. Jadi setelah beberapa sekolah menemukan bug baru diketahui permasalahannya, gitu ya. Kemudian ketika perbaikan di verbal PD apa langsung berubah di APK Dapodik setelah sinkron? Karena yang saya lihat ketika diperbaiki di verbal PD masih belum berubah di APK Dapodik maupun di manajemen sekolah. Jadi ketika perbaikan di verbal PD yang sekarang tidak perlu upload dokumen ya, itu butuh waktu untuk masuk ke SP Datadik. Nah, setelah dari SP Datadik, barulah Dapodiknya kita sinkronkan atau tarik data agar data di SP Datadik masuk ke Dapodik. Jadi butuh proses beberapa hari karena tidak setiap hari SP Datadik dengan verbal PD itu melakukan pemadanan data, begitu ya. Next. Ke Bahrul Hadi SMK Hudatul Muna 2 Ponorogo, operator sekolah. Bagaimana mengatasi siswa baru yang tidak mengumpulkan dokumen persyaratan? Oke, kalau sekolah SMK tentunya menarik datanya dari SMP ya. Walaupun dia tidak mengumpulkan dokumen, tapi kalau dia asalnya dari Dapodik SMP, kita cukup tahu namanya saja atau nick-nya saja dan tahun lulusnya, maka kita bisa menarik data siswa itu dari SMP-nya, sehingga data-datanya pun akan masuk ke Dapodik kita tanpa harus mengumpulkan berkas pendaftaran. Biasanya berkas itu hanya untuk formalitas dokumen dari untuk berkas-berkas apa ya, persiapan misalnya, ini bukti pendaftarannya mana kok nggak ada berkasnya. Nah, itu sebagai bukti bahwa si anak mendaftar di situ. Kalau si siswanya terlambat mengumpulkan berkasnya ya enggak masalah ya, karena kita datanya bisa menarik dari SMP. Di situ datanya lengkap kan dari Dapodik juga. Kecuali kalau si anak itu bukan dari Dapodik ya, misalnya dari MTS, itu kan kita harus nginput manual. Nah, itu yang repot. Kita butuh datanya dari MTS-nya ya. Begitu. Next.
Jusman SPD SMP 1 Atap Pulau Ruku, Kepala Sekolah merangkap OPS. Mantap ini Bapak ya. Cara input wali kelas di Dapodik, cara memasukkan peserta didik ke rombel, cara memasukkan siswa pindahan dari MTS, siswa yang tinggal kelas SMP gimana cara ngurus Dapodiknya. Dan yang kelima bukan pertanyaan. Mendoakan semoga Mas Nurul Hadi Fauzi sehat selalu dan selalu memberikan ilmu lewat tutorialnya yang sangat bermanfaat. Amin, amin dari Bapak Jusman Kabupaten Ilir. Oke, untuk menentukan wali kelas kita langsung saja meluncur ke Dapodik ya. Wali kelas itu tinggal pilih rombelnya, Bapak, lalu ada kolom wali kelasnya ya, kita langsung saja bahas di sini. Oke, bentar ya. Oke, kita ke menu rombongan belajar, Pak. Kemudian kepilih reguler atau praktik atau apapun yang mau dipilih wali kelasnya, saya rasa sih reguler ya. Kemudian Bapak di sini ada kolom, nah tinggal double klik saja. Nah, double klik, lalu klik tanda panah ke bawahnya, tinggal cari wali kelasnya mau siapa. Begitu ya. Gampang ya. Itu untuk wali kelas. Kemudian kalau rombel, memasukkan siswa, nah ini dipilih rombelnya, dipilih, lalu pilih anggota rombel. Nah, nanti data siswa yang belum masuk di sini tinggal diklik namanya lalu drag ke sini. Seperti itu ya. Jadi diklik di sini nama siswanya lalu drag ke sini. Begitu, ke kiri. Begitu, Pak. Itu untuk yang memasukkan rombel. Tapi kalau itu siswa pindahan, misalnya siswa itu harusnya kelas 8. Bapak narik pindahan biasanya masuknya ke kelas 7. Nah, dari kelas 7 itu masukkan saja ke rombel kelas 7 dulu, lalu disinkronkan, kemudian minta operator dinas untuk memindahkan ke kelas 8. Itu aturan resminya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu, nah ini cara memasukkan siswa pindahan dari MTS ya, tadi ya sudah saya jawab ya. Jadi input manual di SP Datadik Bapak. Jadi di SP Datadik ya, Bapak memasukkannya di sini. Kalau, siswanya oh ya ini spesial ya, kalau yang pertanyaan nomor 3 spesial ini. Kalau siswanya tidak pernah SD, maksudnya langsung dari MI, itu kita input manual. Tapi kalau siswanya pernah SD, kita tarik saja di SP Datadik ya, itu dari Dapodik SD, nanti sehingga masuk ke kelas 7. Lalu data di kelas 7 dimasukkan saja ke rombelnya, kemudian disinkronkan, lalu minta operator dapodik untuk memindahkan ke kelas 8. Itulah beberapa penyebab yang menyebabkan banyak siswa ganda ya. Jadi untuk kasus ini hati-hati, pastikan dulu. Kalau siswanya pernah SD, tarik saja dari SD, Pak. Nggak masalah, tarik saja dari SD, nanti masuk ke kelas 7, baru pindahkan oleh operator dinas ke kelas 8. Tapi kalau siswanya memang dari MI, kemudian MTS, kan berarti tidak ada di Dapodik sama sekali ya. Barulah Bapak masukkannya lewat SP Datadik, itu di sini aplikasi PD baru, ya, lalu non Dapodik. Nah, isi data lengkap seperti ini lalu minta di-approve dinas dan pindahkan ke rombel yang seharusnya. Begitu ya, Pak ya. Untuk siswa yang tinggal kelas bagaimana? Nah, untuk siswa yang tinggal kelas hampir sama seperti ini. Kita di sini nanti pilihnya untuk semester baru ya. Untuk Dapodik baru nanti ada pilihannya, Pak. Keluarkan dari rombel di sini ada pilihannya untuk tinggal kelas. Jadi batal naik kelas itu ada ya. Karena ini semester genap berarti kan tidak ada batal naik kelas ya. Gitu, Pak. Jadi dibuka di rombelnya. Oke. Untuk yang kelima terima kasih doanya ya. Begitu juga Bapak ya. Semoga sehat selalu. Amin. Kemudian Ahmad Bahrasyi SMP Abdikarya operator. Cara mengganti NIK kepala sekolah, NIK di Dapodik beda dengan yang asli, tapi sudah divalidasi oleh Dukcapil. Bagaimana caranya? Untuk perbaikan data PTK semuanya itu di verbal PTK. Tapi kalau di verbal PTK NIK-nya tidak silang, otomatis NIK itulah yang benar. Bisa saja NIK yang di KTP-nya itu yang salah, ya. Jadi intinya sekarang kan semua data sudah terkoneksi dengan di Dukcapil. Nah, kalau di web verbal PTK itu NIK-nya tidak silang merah, berarti NIK itulah yang benar dan yang terdata di Dukcapil. Tapi kalau NIK-nya silang merah, ya tinggal diganti saja di menu perbaikan data ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, next.
Flavianus Setiawan, SMP Arnoldus, operator sekolah. Apakah pembelajaran tahun 2122 bisa tatap muka? Itu kebijakan daerah masing-masing, saya tidak bisa menjawab ya, karena kondisi pandemi berbeda-beda tiap daerah. Saya sih berharap secara pribadi kita bisa tatap muka walaupun tatap mukanya terbatas ya. Makanya teman-teman silakan isi komponen-komponen yang sudah saya buatkan tutorialnya yang ini, info Dapodikdasmen terbaru, baru semalam saya upload ya. Jadi untuk persiapan PTM, jadi sekolah ini siap PTM apa tidak, begitu ya. Diisi ya Pak ya, jangan sampai lupa. Oke, next Ade Popi SD 101879 Desa Sana, Batang, Kabupaten Deli Serdang. Operator sekolah. Setelah menerima data siswa baru berupa kakak dan akte, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sebagai operator? Tolong ya Pak dijelaskan tahap-tahapnya yang runut, maklum OPS baru. Baru ini mau input data siswa. Oke. Untuk data siswa terutama operator SD hati-hati ya, sabar nih. Untuk operator SD saya tegaskan, kalau siswanya pernah TK, segeralah masuk ke SP Datadik ini, pilih aplikasi, pilih PD baru, pilihnya Dapodik ya, pilih Dapodik lalu pilih asal TK-nya. Jangan di-input non Dapodik ataupun langsung di Dapodiknya, itu yang menyebabkan siswanya nanti NISN ganda, siswa berganda, nik ganda, macam-macam pokoknya yang ganda-ganda dan bermasalah ya. Jadi kalau siswanya pernah TK dan pernah ada di Dapodik, ya tarik saja dari PD baru, lalu Dapodik, lalu pilih sekolahnya, kita tampilkan. Nah, seperti ini. Kita tinggal checklist namanya, lalu daftarkan. Seperti itu caranya ya. Kecuali siswa tersebut tidak pernah TK ataupun PAUD, sehingga tidak ada datanya di Dapodik, maka kita pilihnya non Dapodik. Lalu isi datanya manual di sini. Semuanya datanya lengkap. Lalu pilih simpan. Kalau data yang ini tidak otomatis masuk ke Dapodik, kita harus minta dinas untuk meng-approve permintaan data siswa baru kita. Baru Dapodiknya kita melakukan tarik data ya. Ini ya, menu tarik data bisa dipakai ketika menambahkan siswa baru ya. Begitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Tentunya pasti akan dibahas ketika Dapodik sudah rilis, makanya subscribe Ngapakpedia. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mustafa SDIT Madinatul Ulum, OPS. Sebelumnya saya ingin bertanya terkaitan ajaran baru, apakah ada sistem Dapodik pembaruan lagi, apakah masih tetap Dapodik yang sama? Mohon penjelasannya. Tentunya setiap tahun ajaran baru, bahkan semester baru itu akan ada update terbaru ya. Dan Dapodik itu selalu munculnya installer ketika awal semester baru, biasanya seperti itu. Dan terutama tahun ajaran baru ya. Jadi buat teman-teman yang Dapodiknya ada perubahan, segera disinkronkan sebelum tanggal 30 Juni. Karena batas sinkron terakhir adalah tanggal 30 Juni ini ya. Selanjutnya kita tidak bisa oprak-aprik lagi Dapodik kita, dan kita tinggal menunggu rilisnya installer Dapodik terbaru ya. Nanti kita update lagi apa-apa saja yang baru tentunya di Ngapakpedia ya. Gitu ya Pak ya. Jadi tentunya akan ada Dapodik baru, walaupun di dalamnya mungkin tidak berbeda jauh ya. Angga Francisco SPD, SD Negeri 18 Muara 2, operator sekolah. Untuk persiapan ajaran baru ini apa saja yang terkait dalam data Dapodik? Biasanya yang wajib sama persis dengan pertanyaan di awal itu siswa baru. Kemudian kalau ada SK-SK baru ya di-input SK baru ya. SK pembagian mengajar, SK mungkin kalau yang ada PNS itu ada kenaikan pangkat, ada macam-macam lah ya. Pokoknya SK-SK itu disiapkan datanya agar nanti kita bisa menginput semuanya di Dapodik. Tapi fokus kita sebaiknya intinya selesaikan semua data invalid yang ada di Dapodik terbaru nanti. Begitu ya. Fokuskan pada data SK dan data siswa baru. Itu. Selanjutnya, Aprilaga dari SD Ar-Rahmah admin, tentunya operator juga mungkin ya. Tolong dijelaskan alur pengisian Dapodik baru nanti untuk OPS baru seperti saya. Tutorial Anda sangat bermanfaat untuk OPS baru, Pak. Semoga dibikinkan tutorial mulai dari awal pengisian baru. Terima kasih.
Oke, ini bukan pertanyaan sepertinya ya, tapi harapan ya. Tentunya akan saya bahas kalau saya masih dikasih umur panjang sampai rilisnya Dapodik terbaru, kita akan bahas dari nol sampai insya Allah sampai tidak ada invalid. Intinya seperti itu ya. Kita akan selesaikan Dapodiknya, kalau bisa nanti kita live bareng-bareng pengerjaan mulai dari instalasi sampai dengan selesai tidak ada invalid, menginput data siswa baru dan lain-lain. Oke, siap siap, Mbak Mbak atau Mas Apabila gampangnya, insya Allah saya siapkan semuanya. Chandra Isfandiari, SMP Negeri 3 Racik, operator sekolah. Saya kesulitan untuk masuk ke portal Dapodikdasmen, tidak mau terbuka situs, tidak dapat dijangkau. Internet saya bagus buat YouTube streaming lancar, tapi untuk masuk ke situs Dapodikdasmen sangat lemot. Padahal saya hanya ingin mengecek progres data dan mendownload. Untuk Dapodikdasmen itu perlu dicek bisa jadi salah link ya, ketik saja Dapodikdasmen kemudian beranda, nah ini lancar-lancar saja Pak. Untuk loginnya ini pilihnya yang manajemen sekolah ya untuk login, jadi kita akan dialihkan ke web SP Datadik ya. Kalau lama seperti ini misalnya loading terus tinggal ketik saja SP Datadik begini, lalu klik sini, nah langsung cepet ya, kita tinggal masuk. Ya, cepet kan ya, kita harus ya coba-cobalah seperti itu. Ini saya akses di jam 12 siang, lancar-lancar saja. Begitu ya, Pak, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa data siswa tahun lahir di Dapodik invalid padahal ketika dicek tidak ada yang invalid? Lah tahu invalidnya dari mana, Pak? Kalau ketika dicek tidak ada yang invalid, kenapa data siswa tahun lahir di Dapodik invalid? Padahal ketika dicek tidak ada yang invalid. Kalau ini saya masih belum maksud ya, invalidnya apa, karena katanya tidak invalid, tapi di Dapodik invalid. Mungkin maksudnya residu atau gimana ya? Tuh Pak, nomor 2 saya belum paham ya Pak ya, jadi belum bisa jawab maksud dari pertanyaan ini, saya bingung. Kenapa Dapodik dan Erapot sangat sulit sinkron? Data yang masuk ke Erapot tidak sesuai dengan data di Dapodik. Contohnya data guru dan data siswa yang selalu kurang jumlah. Untuk masalah e-rapot, mohon maaf sekali karena sekolah kami belum memakai e-rapot, jadi belum bisa memberikan jawaban dan solusi terkait masalah ini ya Pak ya. Mohon maaf sekali. Kedepannya saya usahakan untuk mempelajari tentang e-rapot tentunya. Kenapa Dapodik selalu ada update versi tapi kualitasnya tidak berubah? Untuk masalah ini, terus terang saja saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena saya tidak berada dalam tim pengembang, tapi saya yakin tim pengembang pun berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik dari Dapodiknya ya. Saya yakin apapun update terbarunya pasti tujuannya untuk kebaikan data-data siswa, seperti itu ya. Eee, Intinya kita ikuti saja alurnya Pak, namanya orang bekerja ya. Ya sudah ikuti apa yang harus kita kerjakan, begitu. Eka Wulandari, SMP Garuda, OPS. Kenapa setiap tahun ajaran baru selalu ada update installer Dapodik, selanjutnya pasti ada update patch, tapi kualitas tidak berubah. Kalau bisa bikin satu kali update saja untuk membetulkan semua aplikasi. Update banyak-banyak mending downloadnya cepat. Ini mah lama downloadnya, untuk membuka situsnya saja lemot, padahal internet saya lancar. Hampir sama dengan yang di atas, jadi untuk masalah ini sekali lagi, setiap update pasti ada tujuan baik ya. Kemudian permasalahan itu biasanya ditemukan setelah ada beberapa yang mengalami. Tim pengembang juga kan pasti sudah mencoba ya, tapi mungkin pas dicoba itu tidak mengalami masalah. Ketika ada beberapa sekolah dan seluruh Indonesia mencoba, ternyata ketemu masalah ini. Nah, itulah fungsinya patch. Fungsinya patch adalah untuk memperbaiki permasalahan di versi sebelumnya. Jadi versi A ketika ada error akan update ke versi B yang memperbaiki error lagi. Tapi ketika versi B diinstal dan ada permasalahan lagi, maka akan diupdate lagi ke versi C. Begitu seterusnya ya. Jadi intinya update itu tujuannya untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di versi sebelumnya. Kemudian untuk downloadnya, saya sarankan biasanya itu satu kabupaten pasti ada yang satu saja yang bisa mengakses. Jadi kita bisa minta di grup untuk di-share begitu ya. Saya pun selalu seperti itu ketika ada update terbaru baik patch maupun installer karena saya tahu
ketika di web Dapodik Dasmen kita mau download itu aksesnya sangat sulit karena banyak sekali yang mengakses. Jadi saya share filenya di grup operator ataupun di sosmed saya biar teman-teman bisa mendownload dari link drive saya begitu ya. Jadi ya solusinya kalau sulit download di web minta ke teman yang sudah berhasil mendownload begitu ya, Bu. Oke, next. Novi, SDIT Miftahul Ulum OPS. Cara isi Sarpras yang benar supaya tidak tanda silang merah karena tahun ini Sarpras saya amburadul dan tak bisa diperbaiki walau sudah ikuti tutorial. Mungkin salah pengisian dari awal. Untuk masalah Sarpras intinya kalau semua datanya terpenuhi insya Allah akan tidak silang merah. Jadi semua hal yang harusnya ada dilengkapi begitu ya. Itu jawaban simpel tapi saya pun belum mempraktekannya karena pada faktanya memang di sekolah saya Sarprasnya kurang ya mau gimana lagi begitu ya. Jadi tidak harus Sarprasnya bagus padahal datanya nggak ada, itu saya tidak menyarankan seperti itu. Jadi apa adanya saja teman-teman ya. Jamliani, SMA Negeri 2 Segiri. Oke, operator Dapodik. Masih kurang paham terkait pengisian bangunan sekolah dan mewakili teman-teman, terutama operator baru. Masih banyak yang belum merubah data bangunan sekolahnya, sehingga di pusat tercatat di sekolah tersebut hanya terdapat satu bangunan. Padahal sudah ada beberapa bangunan di sekolah tersebut. Dimohon diperjelas atau dibuat lagi tutorial cara pengisian atau menambah bangunan baru. Saya sudah membuat video ini itu beberapa kali ya teman-teman ya. Jadi masalah bangunan itu mana ya? Nah ini cara menambah ruang baru di Dapodik, ruang atau bangunan baru. Ini saya bedakan bahkan di thumbnail-nya pun saya menunjukkan mana satu bangunan dan mana banyak bangunan, begitu ya untuk membedakannya. Dan di situ juga saya membuat tutorialnya bagaimana membuat sekolah dengan satu bangunan di Sarprasnya dan tentunya bagaimana caranya membuat banyak bangunan di Sarprasnya. Itu ada di video ini, Pak. Silakan dicek saja cara menambah ruang baru di Dapodik, Ngapakpedia begitu ya. Ini view-nya saja memang masih sedikit karena mungkin banyak yang belum memahami atau mengabaikan ini, padahal sudah ditegaskan bahwa untuk Dapodik sekarang itu kita mewajibkan datanya itu real karena ada usulan dark fisik ya. Jadi pastikan seperti ini, seperti di Dapodik saya, mana Dapodik saya? Mana mana mana? Mana nih? Nah ini. Ini ya di Sarpras, tanah dan bangunan. Nah, jadi tanahnya itu memang satu ya, tapi bangunannya banyak. Nah, saya namainya bebas untuk menamai ya, sebagai contoh seperti ini. Bangunan satu yang di atas. Nah, di dalam bangunan satu ini ada ruangan apa? Nah, ruangannya kan ini ya, ruangan ini. Jadi bangunan satu yang di atas itu ada ruang kelas 11, ruang kelas 12, dan juga ada kantor, kepala sekolah dan ruang guru. Saya pakainya bangunan satu. Jadi di bangunan itu ada kantor, ada kelas, ada ruang guru seperti itu ya. Kemudian ada ruang kelas yang di bangunan ketiga. Nah, ini yang kelas rusak berat ya. Seperti itu, bangunan L di bawah. Jadi maksudnya bentuknya L di bagian bawah karena sekolah saya itu kontur tanahnya agak bertingkat ya, teman-teman ya. Jadi saya namainya seperti ini, bangunan 2 bentuk L di bawah. Untuk masalah nama bebas, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ini baru ruang teori. Ini untuk kelas 10, kelas 10, kelas 11 begitu aturannya ya. Jadi setiap satu tanah itu kalau satu area ya, itu dibuat beberapa bangunan kalau memang pada faktanya banyak bangunan, kemudian dibuat ruangnya, itu bangunan ini untuk apa saja ruangnya, begitu ya Pak ya. Simpelnya seperti itu. Oke, next ke Suganda SPD SDN Bongas Kulon 2. Apakah pemerintah bisa menghentikan Dapodik? Apakah pemerintah tidak serius mengangkat guru honorer dengan membatalkannya rekrutmen P3K? Oke, kita jawab saja. Dapodik itu tidak, saya rasa jangan dibatalkan ya. Kalau dibatalkan atau dihilangkan atau menghentikan, itu saya kehilangan job, Pak. Saya jadi kehilangan pembahasan di YouTube, saya bingung lagi mau bahas apa ya. Tapi serius, Dapodik itu penting untuk sekolah ya, karena sekarang
semua data sekolah itu diambil dari Dapodik, mulai dari Sarpras, pendidiknya, dan juga siswanya, termasuk bantuan-bantuan pun diusulkan dari Dapodik. Kemudian untuk apakah pemerintah tidak serius mengangkat guru honorer? Kalau ini saya rasa justru P3K ini kalau Bapak memahami ya, itu sangat menguntungkan guru honorer karena P3K itu diutamakan untuk guru honorer dulu. Tahu saya seperti itu ya, terutama untuk yang negeri, di sekolah negeri. Jadi ketika sekolah itu buka dan Bapak sebagai guru honorer di sekolah itu, di gelombang satu Bapak punya kesempatan besar untuk diangkat jadi P3K, walaupun bukan PNS ya, walaupun bukan PNS, karena setahu saya P3K itu hampir sama dengan PNS tapi tidak ada pensiunannya istilahnya seperti itu ya, karena kontrak ya. Itu sih setahu saya, koreksi saya jika salah ya. Jadi honorer tetap diuntungkan dengan adanya P3K, saya rasa seperti itu. Kalau mau langsung jadi PNS itu adalah kebijakan memang sulit sih, tapi saya sangat setuju dan saya sangat mengharapkan seluruh guru honorer tidak perlu ikut-ikut P3K, fix langsung saja jadi PNS ya. Karena buat apa mengadakan, seleksi dan lain-lain kalau pada faktanya sekolah itu membutuhkan guru honorer tersebut. Nah, untuk kasus ini mungkin pemerintah juga memikirkan guru honorer yang ada di sekolah swasta, karena kan P3K dan PNS itu tidak mungkin ada di sekolah swasta. Makanya, ya sudah solusinya ya tetap diadakan seleksi agar guru di sekolah swasta bisa bersaing dengan guru di sekolah negeri. Hanya saja guru honorer di sekolah negeri diberikan keuntungan dengan mengikuti tahap satu dulu. Baru tahap 2 sekolah swasta baru boleh ikut. Jadi tahap satu itu khusus untuk guru honorer yang di sekolah negeri. Begitu setahu saya ya. Koreksi saya jika ada yang salah. Gitu ya Pak ya, jawaban saya. Berasa cari konsultan. Winda Lestari SD Negeri Cikadu. Bagaimana cara memasukkan murid baru ke Dapodik dan bagaimana agar data tidak ganda? Saya sudah jelaskan tadi ya. Untuk SD, kalau siswanya pernah TK, tarik saja dari TK-nya. Di sini PD baru pilihnya Dapodik, cari TK-nya. Tapi kalau siswa itu tidak TK, pilihnya non Dapodik. Jadi input datanya, lalu simpan, minta approve dinas, baru lakukan tarik data di Dapodik atau sinkronisasi. Begitu ya. Sudah saya jelaskan sepertinya 2 kali tadi. Nurlela, PKPM Hikmah Tarbiyah, operator sekolah. Mengenai asesmen, seperti apa pelaksanaannya dan kelas berapa yang ikut asesmen? Terima kasih. Jadi untuk asesmen itu pelaksanaannya hampir sama seperti tes online. Kita menggunakan komputer ya. Ada 2 jenis tes, yaitu semi online dan full online. Kalau semi online kita butuh server untuk memasukkan data, ibaratnya soal-soal itu kita masukkan ke server, nanti dari server kita bagikan ke klien. Jadi yang online cukup servernya saja, itu kalau semi online. Kalau full online itu ada server tetap ada, kliennya online sendiri. Jadi si server ini untuk memberikan ibaratnya kunci kepada si klien untuk mengakses soal ke pusat. Intinya seperti itu sih kalau kalau secara awamnya ya. Jadi semi online itu yang online servernya, satu komputer yang dipegang proktor itu, lalu komputer yang untuk siswanya mengakses soal-soalnya itu dari komputer server. Tapi kalau online full semuanya butuh internet yang besar maaf. Dan dan aksesnya otomatis setiap klien online sendiri-sendiri begitu ya. Oke, next. Aduh, batuk. Hendra Komara, SMM Muhammadiyah 1 Tangerang, operator. Dikarenakan sekarang tidak ada ujian nasional, bagaimana pengisian nomor peserta ujian pada kolom registrasi PD? Untuk masalah ini, setahu saya dikosongi dulu ya, untuk masalah nomor peserta ujian. Minum dulu ya, minum dulu. Itu dikosongi saja dulu, nanti itu tidak akan invalid kok, setahu saya tidak akan invalid. Tim pengembang Dapodik pun memahami kasus ini, jadi kita
kosongin dulu nanti tunggu edaran selanjutnya ya. Itu setahu saya. Jumadi, SMP Al Furqon Tangerang, operator. Assalamualaikum. Om, sekolah kami baru meluluskan tahun ini, jadi belum tahu apakah siswa lulusan otomatis keluar dari Dapodik SMP atau dikeluarkan manual. Dan ada siswa lulusan yang datanya salah, nama ibu kandungnya. Sudah tidak bisa dirubah di verbal PD karena sudah 3 kali perubahan. Apakah nanti jadi kendala di SMA-nya? Terima kasih, matur suwun. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Siswa lulus otomatis, ya. Siswa lulus otomatis. Kemudian yang kedua, jadi nanti tunggu dapodik terbaru, nanti siswa kelas 3-nya otomatis tidak ada, dia akan lulus sendiri, ya. Kemudian eh, sudah 3 kali perubahan dan nama ibu kandungnya sudah tidak bisa dirubah. Jadi kalau masalah ini sekalian bisa menyelesaikan dengan mengakses NISN data. NISN data, pilih ini, kemudian klik beranda. Nah, di sini kalian bisa memasukkan NISN dan nama ibu kandung yang terdaftar dulu. Kemudian ini di checklist, cari data, nanti perbaikan datanya melalui verbal NISN data. Dan tugas operator tinggal buka verbal PD dan approve perbaikan datanya. Untuk lebih lengkapnya bisa simak video ini, alur verbal PD. Cara edit data siswa mandiri. Nah, ini ya. Walaupun sudah 3 kali di verbal PD-nya, kalau datanya salah dan masih belum sama dengan di Dukcapil, bisa memakai video tutorial saya yang ini ya. Begitu ya, Pak ya. Oke, next. Masih banyak ya. Maulana Franto, SMA Negeri 8 Cirebon, operator Dapodik. Yang pertama, bagaimana untuk mengajukan PTM terbatas? Yang kedua, ada PTK kami yang belum mendapatkan akun belajar ID. Yang ketiga, adakah harapan tenaga administrasi dalam formasi P3K Kemdikbud? Yang pertama, untuk PTM terbatas itu kebijakan dinasnya, apakah mengizinkan atau tidak. Yang jelas kalian harus mempersiapkan semua keperluan untuk PTM sesuai dengan edaran yang di Dapodikdasmen kemarin yang tanggal 26, dicek saja itu ada suratnya, kita harus mengisi link ya. Di situ datanya apa yang harus disiapkan untuk persiapan PTM ada. Kemudian untuk yang belum mendapat akun belajar ID silakan komplain di ULT Kemdikbud. Videonya juga sudah saya buat masalah ini akun belajar ID ya. Ketiga, apakah ada harapan tenaga administrasi dalam formasi P3K? Jadi untuk di dinas pendidikan, setahu saya P3K itu formasinya untuk guru saja ya. Tapi kalau Bapak mau mendaftar sebagai P3K yang bukan di area sekolah, yang umum itu ada ya. Jadi tidak harus ikut P3K yang untuk tenaga administrasi, bisa saja ikut P3K jalur umum lainnya begitu Pak, kalau Bapak memang pengen banget jadi P3K ya. Bukan pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Iputu Sudiasa SD Negeri 4 Buana Giri. Guru, spesifikasi laptop minimum untuk pengisian data Dapodik serta apakah diharuskan menggunakan Windows 10? Terima kasih. Oke, kalau masalah ini sekali lagi saya hanya bisa menyarankan ya, tidak mengharuskan. Saran saya minimal prosesor Core i3, RAM-nya 4, terus kalau bisa hard disk-nya minimal 500 GB ya. Itu minimal. Terus Windows-nya harus 10. Saya sarankan update saja ke Windows 10. Datang saja ke tempat-tempat update, nggak mahal, Pak. Paling biasanya 50.000 sampai 100.000. Kalau mau install sendiri juga bisa gratis. Tutorialnya banyak di YouTube untuk membuat installer Windows 10 begitu, Pak. Jadi di panduannya memang kita sarankan untuk pakai Windows 10, tapi Windows 7 pun masih bisa. Windows iya, Windows masih bisa ya, Pak, ya. Eee, tapi saya sarankan pakailah Windows 10, apalagi sekarang akan ada Windows 11 ya. Seperti itu, Pak. Oke, next. Muhammad Asmi Khairullah, SMA Negeri 7 Samarinda, pustakawan. Saya punya 3 pertanyaan, Pak. Oke, pertama, apa yang perlu dilakukan pada aplikasi iReport setelah semester genap berakhir, selain mengarsipkan ledger dan rapot? Untuk pertanyaan pertama langsung saja saya jawab, saya belum memakai iReport, jadi mohon maaf belum bisa menjawab masalah ini. Kedua, apa yang perlu dilakukan pada aplikasi Dapodik setelah semester genap berakhir? Sinkron, intinya
kita sinkronkan agar datanya nanti ada aplikasi installer Dapodik terbaru itu, data perubahan apapun yang ada di Dapodik sekarang akan sama persis dengan yang nanti diinstal di versi terbaru, begitu ya. Yang ketiga, bagaimana cara menaikkan kelas siswa kelas 10 ke kelas 11 dan seterusnya. Lalu siswa baru itu saya sudah jelaskan tadi ya. Untuk kelas 10 ke kelas 11 dan kelas 11 ke kelas 12 nanti ada menunya naik kelas. Nanti akan saya buat tutorialnya. Lalu untuk siswa baru di inputnya sama persis di SP Datadik, tinggal tarik saja. Tentunya saya sudah menjelaskan tadi banyak di atas ya, Pak. Oke. Nih, di sini nih, di SP Datadik, lalu pilih Dapodik. Nih aplikasi PD baru Dapodik. Nah, ini untuk siswa baru yang asalnya dari SMP yang punya Dapodik, begitu ya. Kalau yang dari MTS, pilih yang non Dapodik ini di input manual, minta approve dinas, begitu ya. Untuk jelasnya kita bahas nanti setelah rilis aplikasi Dapodik terbaru. Bapak Baskoro SMP Ananda, persiapan apa saja yang nantinya OPS lakukan pada tahun pelajaran 2122? Ini hampir sama persis dengan yang di awal sekali, ya, data apa saja yang harus disiapkan. Intinya siswa baru, SK-SK baru, installer baru, ya seperti itu. Dan nanti ikuti Ngapakpedia. Oke. Mahfuz, SD Integral Al-Bayan, Makassar, operator. Tahun depan sekolah kami memulai menggunakan Erapod. Boleh dibuatkan video tutorial cara menggunakannya? Oke, saya usahakan ya Pak, karena saya juga masih belum memakai rapot. Saya masih mempelajari dulu, biar kalau buat tutorial itu tidak asal saja. Begitu ya Pak ya. Saya usahakan Pak, siap. Oke, Bapak Indra Dede Permana SI Pus SDN Pakapasan Girang. Operator sekolah, kapan gaji OPS naik? Gaji OPS naik ketika sudah di SK-kan untuk naik ya Pak ya. Itu tanya ke kepala sekolahnya Bapak ya. Kalau mau cari tambahan uang buat teman-teman operator, satu, boleh buka percetakan ya. Boleh buka usaha untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah anak-anak SD, SMP, SMA. Jadi kayak percetakan gitu. Yang ketiga, buka usaha undangan. Tugas kita otak-atik dengan komputer, manfaatkan laptopnya untuk membuat seperti itu. Yang keempat, ikuti semua apa kepanitiaan di sekolah. Biasanya ada kepanitiaan yang ada uangnya seperti panitia ujian, panitia semesteran, panitia PPDB, itu biasanya ada uangnya. Jadi bisa untuk tambah-tambah. Yang selanjutnya bisa juga jadi YouTuber kayak saya, Pak, ya. Jadi Bapak bisa mengerjakan sesuatu sambil dibuat videonya, di-upload ke YouTube, siapa tahu jadi rezeki Bapak dan lain-lain sebagainya ya. Intinya manfaatkan alat yang Bapak punya, laptop itu manfaatkan untuk apa, gitu ya. Yang penting jangan untuk nipu. Oke. Winnie Yondria Restu, SDN 7 Baringan Tanah Datar. Operator. Wah, banyak ini. Bagaimana cara menghapus ruang kelas di Dapodik? Karena OPS lama membuat ada 8 ruang kelas yang seharusnya cuma 6 kelas. Kemudian rombel yang seharusnya 6 ada 8 juga. Ada 2 rombel yang memiliki nama yang sama. Kemudian apakah penerbitan NUPTK? Oke, kita yang ini dulu ya. Untuk cara menghapus ruang sudah ada tutorialnya karena kalau saya jelaskan lewat ngomong sulit ya. Hapus. Cara menghapus rombel di Dapodik 2021. Ini ada 10 bulan yang lalu malah saya uploadnya ya. Tinggal ketik saja cara menghapus rombel Ngapakpedia. Nanti pasti muncul tutorialnya, oke? Kemudian apakah penerbitan NUPTK memang harus nunggu 2 tahun masa kerja walaupun sudah di-approve dari dinas dari tahun 2020? Wah, setahu saya masa kerja itu justru sebagai syarat untuk mengusulkan NUPTK. Jadi kalau belum 2 tahun itu belum boleh mengusulkan NUPTK. Tapi ada juga dinas-dinas yang mau meng-approve data pengajuan NUPTK yang PTK-nya belum 2 tahun. Ada. Jadi itu kebijakan dinasnya apakah mau meng-approve usulannya atau tidak begitu ya. Jadi dari dinas, LPMP, kemudian jadi kan urutnya sekolah ke dinas, dinas ke LPMP, LPMP baru terbit. Setahu saya begitu ya. Jadi dicek saja di bagian mana yang belum di-approve. Jika terjadi kesalahan pengentrian data siswa karena operator salah mengetik, apakah perbaikan dilakukan di Dapodik atau di Verval?
tentunya di verbal PD. Semua perbaikan itu harus di verbal. Kalau guru di verbal PTK, kalau siswa di verbal PD ya. Begitu ya Pak ya, Mbak. Mbak apa Pak nih? Mbak. UKI SD Aisyah, operator sekolah. Apa saja yang dipersiapkan dikerjakan OPS untuk siswa kelas 6? Soalnya tahun ini sudah ada kelas 6-nya. Untuk kelas 6 itu pastikan sudah punya NIS ya, nomor induk sekolah, datanya dicek di menu registrasi, sudah ada NISN-nya, kemudian tentunya lulusnya akan otomatis nanti ketika, update Dapodik terbaru dan di verbal PD dicek, jangan sampai ada yang masuk residu untuk kelas akhirnya, baik kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, jangan sampai ada yang residu, begitu ya. Nanti repot kasihan siswanya. Kusnanto, SMP di Monogoro 7 Gumelar. Katanya pengajuan NUPTK Tendik minimal SMA, tapi setelah saya ajukan ditolak, kenapa? Oke Mas, ini teman saya ya. Jadi, untuk Tendik setahu saya memang SMA itu boleh, tapi kalau dinasnya menolak itu dicek saja. Kan ada keterangannya tuh ditolaknya kenapa. Kalau ditolaknya harus S1 ya sudah mungkin ada update terbaru bahwa NUPTK itu harus S1. Tapi kalau ditolaknya ada alasan lain misalnya harus melampirkan SK, harus melampirkan apa, nah itu tinggal dilengkapi saja ya Mas Kusnanto ya. Dicek saja di verbal PTK alasan ditolaknya, di kursornya diarahkan ke tanda silangnya kenapa ditolak, gitu ya. Ida Ayu Wayan Pramini Sudewi SPD. Panjang banget Bu namanya Bu. SD Negeri 8 Subagan, TU atau operator sekolah. Tolong kuota belajar Kemdikbud itu tidak terbatas hanya pada situs-situs tertentu saja, tolong diperluas karena terkadang kuota belajar yang disediakan tidak tepat sasaran. Untuk kuota belajar sudah tutup ya Bu ya, untuk bulan Juni tidak ada dan seterusnya belum ada informasi terbaru. Jadi kuota Kemdikbud itu cuma sampai bulan Mei. Jadi saya jawab pun tidak perlu ya karena pada faktanya sudah tutupan ya. Jadi kalau ada kuota-kuota yang link-link yang kayak gitu penipuan Bu. Sekali lagi penipuan, jangan diikuti ya. Muhammad Syarif Siregar, SMA Islam Terpadu, Bendahara. Kuota jumlah siswa per kelas berapa ya dan apakah diperbolehkan ada penggunaan untuk sekolah swasta? Untuk jumlah siswa per kelas tinggal dicek saja di Google, banyak panduannya ya. Tinggal ketik saja kuota minimal satu kelas begitu ya. Setahu saya untuk SD SMP itu 20 apa ya? Kalau iya, setahu saya 20 minimalnya ya. Tapi kalau pada faktanya adanya segitu ya nggak usah ditambah-tambahkan Pak, nggak masalah ya. Selama nggak invalid nggak masalah. Paling nanti kalau ada guru sertifikasi ya kelasnya tidak diakui begitu toh paling. Lebih baik masalah data di Dapodik itu jujur saja ya kawan-kawan ya. Jangan bermain-main dengan data. Nenden Laila Sari KB Al Husna operator mengeluarkan siswa yang lulus dan apakah tahun ajaran baru rapot PAUD sudah sama dengan jenjang SMP, SD, SMP, SMA harus diinput di Dapodik. Jadi setahu saya masalah e-rapot dan nilai di Dapodik sampai saat ini setahu saya tidak ada yang mewajibkan, tapi kalau yang sudah pakai e-rapot ya harus di-input di Dapodik ya. Karena saya pun sampai saat ini sudah 5 tahun berjalan sekolahnya, 6 tahun bahkan tidak memakai e-rapot begitu ya. Jadi kalau dinasnya mewajibkan ya sudah ikuti saja. Kalau siswa yang lulus dia akan otomatis, kalau KB kurang tahu, kalau KB sepertinya harus dikeluarkan sendiri ya, diluluskan sendiri, tahu saya seperti itu. Tapi kita lihat saja nanti di aplikasi Dapodik terbarunya bagaimana. Kalau siswanya otomatis tidak ada ya sudah berarti lulus otomatis. Karena kan saya belum memegang Dapodik KB ya. Ahmad Haryanto SD Negeri Sutorejo 1240 Tata Usaha. Kegiatan orientasi selama masa pandemi untuk sekolah dasar bentuknya. Oke. Jadi untuk MOS ya masa orientasi siswa itu nanti ada edaran dari dinas. Biasanya setiap tahun ada perintah bagaimana sih MOS-nya seperti itu. Seperti tahun kemarin kan kita disuruh MOS-nya itu untuk secara daring seperti itu ya. Nanti ada edarannya ya Pak ya, ditunggu saja. Biasanya seperti itu. Rumiris Sumiati Panjaitan, SMA Harmoni Batam, OPS. Pengisian sarana prasarana masih bingung, terutama DAK. Seperti yang tadi saya jelaskan, fokuskan pada pembagian ruang dan bangunan. Seperti yang ditanyakan tadi di atas sudah saya jawab ya. Seperti itu.
Atep Nasihin SMA Global Pesanggerahan OPS tembak. Jangan lupa siapin kopi, rokok, siapin wah ini di blacklist nih kata-kata ini ya, dasar. Oke, kita skip saja ini ya, orang nggak penting ini. Oke, Nanang Suprayogi UPTD Sadik SD Sempolan 03, operator sekolah. Kenapa proses verbal PD sangat terlambat tentang pemadanannya? Oke, langsung saya jawab. Untuk pemadanan memang waktunya kita tidak bisa memastikan, terutama ketika pemadanan NIK ya, itu memang butuh proses cukup lama. Jadi solusinya kita cuma bisa menunggu saja Pak, ya. Kemudian pengajuan LPTK apakah memang berijazah terakhir S1 untuk berijazah tamatan SMU sama seperti yang ditanyakan oleh OPS 7 di Ponorogo Gumelar tadi. Sekali lagi itu kebijakan dinas setempat ya, setahu saya seperti itu. Kalau memang SMA diterima, di-approve berarti ya alhamdulillah. Kalau keterangan ditolaknya harus S1, ya sudah ikuti saja keharusan untuk S1-nya. Oke. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman, sepertinya sudah mentok. Jika teman-teman mau bertanya seperti ini dan mau dibuatkan video jawabannya, karena ini kan akhir tahun ya, hampir tidak ada pekerjaan mungkin ya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Silakan teman-teman tanya, linknya ada di deskripsi video, link bertanyanya nanti saya jawab, saya rangkum lagi pertanyaan-pertanyaan kalian untuk dijawab dan dibuat video seperti ini untuk part 2-nya. Terima kasih, mohon maaf jika jawaban saya kurang jelas atau jawaban saya masih ada yang salah. Saya juga operator biasa, belum terlalu banyak tahu, tapi saya usahakan cari tahu. Gitu ya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Ngapakpedia. Saya Iri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Buset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.